siapkan. Bersedia. Beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya sehat, bisa bersekolah hari ini dengan kita melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Baik, anak-anak sekalian, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Baik, semuanya hadir. Nah, sekarang kita akan belajar tentang berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris. Jadi kita melanjutkan pembelajaran pekan yang lalu. Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi materi-materi ini. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya nih, apa yang dimaksud dengan berkomunikasi? Silakan Anda, Zeran. Komunikasi lisan merupakan bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan secara langsung kepada lawan bicaranya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih anak Zeran, pendapat yang luar biasa, benar sekali ya. Jadi berkomunikasi itu adalah kita menyampaikan suatu pendapat kepada satu atau dua orang lawan bicara kita. Gunanya apa? Agar kita mendapatkan informasi dan juga kesepakatan di antara kita. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih, dalam materi kita ini, yang pertama itu kompetensi dasarnya yaitu memahami apa itu komunikasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Zeran nih, karena sudah kita pelajari pekan yang lalu. Nah, yang kedua, kompetensi intinya itu adalah yang kedua, memahami komponen-komponen yang ada dalam berkomunikasi lisan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian mampu menerapkan ini dalam dunia kerja dan mampu berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris sesuai dengan yang sudah diajarkan. Nah, yang ini saya tanyakan kembali yaitu tentang apa itu bahasa Inggris. Siapa yang bisa? Silakan Anggara. Oke, karena seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Oleh karena itu, jika kita mempelajari bahasa Inggris, berarti kita mempelajari bahasa internasional. Dan gunanya adalah agar kita dapat berkomunikasi baik itu dalam negeri dan luar negeri. Baik, tepuk tangan dong untuk Anggara. Tadi sudah Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan kompetensi dasarnya, apa juga indikator dan tujuannya sudah dijelaskan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Kemarin sudah diberikan paper untuk kalian diskusikan dengan teman-teman. Boleh diambil dulu papernya. Nah, sekarang silakan duduk per kelompok. Duduk per kelompok sudah. Nah, sekarang silakan diskusikan yang ada dalam paper itu, beberapa macam komponen dalam komunikasi dan lain sebagainya. Waktunya 10 menit ya, mulai dari sekarang. Nanti masing-masing kelompok akan memberikan pendapat. Silakan. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Secara luas, pengertian komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku dan tindakan. Ada dua bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Dalam dunia perkantoran atau bisnis, komunikasi verbal menempati posisi terbesar. Dalam komunikasi verbal, aspek yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, vocabulary yang formal, yang kedua ada ketepatan, yang ketiga pronunciation atau pengucapan kata yang jelas, yang keempat intonasi suara, yang kelima jelas dan sopan, yang keenam waktu yang tepat, yang ketujuh bahasa tubuh atau gestur yang meyakinkan, yang kedelapan sesuai dengan prosedur atau SOP perusahaan, yang kesembilan, mengidentifikasi kebutuhan akan bantuan yang diperlukan oleh narasumber. Yang terakhir, memberikan service excellent kepada yang datang ke kantor ataupun dunia kerja kita. Yang kedua ada komunikasi non-verbal. Komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat. Ada ekspresi wajah, gerakan tubuh, sandi,
simbol, warna, dan intonasi suara. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris dalam dunia kerja. Siap nggak? Siap, Bu. Baik, anak-anak sekalian, kita akan langsung praktekkan ini dalam dunia kerja. Excuse me, miss. Good morning. Good morning. Welcome to Rafflesia Teknologi Indonesia. May I help you? Yes, I'm Zahra. I want to meet Mr. Angga. Yes, Miss Zahra. Do you have an appointment before? Yes, I have. Okay, Miss Zahra. Would you mind waiting for a moment? Okay, fine. Excuse me, Miss Rara. Miss Rangga have a guest right now. Her name is Miss Zahra. Can she meet our boss now? Oh, okay. But Mr. Angga still have something to do. He have meeting right now. Can she wait for a while? Yes, Miss Rara. I will tell her. Thank you. Miss Zahra, Miss Rangga is willing to meet. Can you wait for a moment? Yes, certainly. You can take a seat, please. Miss Naila will accompany you. Okay, it's very kind of you. Miss Zahra, please come to this way. Okay. Have a seat, miss. Thank you. Please, Miss Zahra, would you like cup tea or coffee? Thank you. That will be very nice. Can I have a cup of coffee, please? Yes, certainly. Wait for a minute, miss. Okay. This is your coffee. Have a drink, miss. Thank you. By the way, while you are waiting, is there anything else I can help you? Oh, okay. I just arrived from Singapore and have not gotten a hotel yet. Do you know any hotel around here? Yes, of course. Would you like me to call them for make reservation for tonight? Oh, really? That's very kind of you. How long are you going to stay in Indonesia, Miss Zahra? I will be here until tomorrow afternoon. Well, if there anything else I can do for you, just ask me. Thank you. It's very kind of you. Miss Zahra, Mr. Angga is ready now. Please come to this way. Okay. Come in. Please have a seat. Thank you. Mr. Angga, this is your guest from Singapore that want to make collaboration with our company. Okay, sounds good. May I see your proposal? This our proposal. I'm from Singapore Technology Company. I hope to get to change to make collaboration technology in Indonesia, especially with your company. Our planning to launch the product with your company next month. Okay, I really appreciate with your explanation and proposal, but I cannot decide it now. Give me 2 days, because I have to make meeting with our investor to approve our collaboration. Okay, I understand. It doesn't matter. I will be waiting a good news from your company.
Okay, thank you, Miss Zahra. Sorry, I have another meeting right now, so I can stay along with you. Thank you very much. My secretary will accompany you. Thank you very much for your change, Mr. Angga. Okay, Miss Zahra, I will accompany you now. Please come to the stage. Okay. Kemampuan berbahasa Inggris sekarang ini sudah tidak menjadi keterampilan lagi, namun sudah menjadi kewajiban bagi anak-anak untuk bersaing di era global. Karena untuk menghadapi berbagai macam tantangan di masa depan, karena bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar di seluruh dunia. Dalam praktek tadi bisa terlihat bahwa ada 3 aspek yang dimiliki oleh anak-anak. Yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap kerja, yang ketiga adalah keterampilan. Nah, adapun berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris dalam praktik tadi bisa kita simpulkan ada beberapa aspek. Yang pertama adalah memberi salam, meminta maaf, meminta bantuan, berkomunikasi lisan dalam telepon. Lalu ada juga greeting, ada giving information, ada asking for someone, ada asking informally, information, dan giving apologizing, dan accepting. Kesimpulannya bahwa bahasa Inggris sangat penting di dunia perkantoran. Sudah seharusnya calon entrepreneur dan juga pencari kerja menguasai bahasa Inggris agar bisa mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi ini. Jika anak-anak masih sekolah, maka masih ada kesempatan untuk tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.